Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu. Umat Hindu sedharma yang pedanda cintai. Ketemu kembali dengan Mahameru Kailasa Channel, melanjutkan tentang apa itu Medwijati yang tempatnya di Pura Pusah. Apa itu Adik Sewidi Kramo, apa itu Ngematiang Raga, apa itu Mati Raga. Tempatnya di Pura Pusah sesuai dengan dasar sastranya, yaitu Manusa Pekerti, Widi Sastra, Lontar Catur Yuga, alih aksara yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Menawa Dharma Sastra dan yang lain-lainnya. Seperti yang sudah saya sampaikan, tantangan kita di zaman Kali Yuga yaitu sangatlah kompleks. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, disinilah tugasnya kita sebagai rohaniawan yang menjalankan kesucian, meraga suci, menjalankan kesucian, disucikan, tapi ingat tidak paling suci. Karena tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Tetapi kesempurnaan pedanda uiku rohaniawan Hindu itu adalah menjalankan sastra dengan baik benar. Tidak boleh lepas dengan sastra. Termasuk tidak boleh lepas dengan tatua-tatua yang sudah diwariskan dari para leluhur kita. Kita ini tinggal menjalankan. Jadi bedanya rohaniawan Hindu dengan intelektual. Kalau intelektual sains, beliau-beliau itu selalu berpikir, berbicara, dan beraksana terus non-stop. Ya, inovatif, non-stop. Itu. Tetapi kalau rohaniawan Hindu tinggal menjalankan ilmu kediatmikan berdasarkan sastra, tapi tujuannya kita sama. Memang how to-nya berbeda, tetapi tujuannya sama. Hakikatnya, rohaniawan Hindu itu harus betul-betul secara ketat, taat dalam menjalankan kerohaniawan itu. Agama Hindu itu sangat selektif di dalam menjalankan keparemartaan, bukan akomodatif. Rohaniawan Hindu tidak mengenal ADART, anggaran dasar rumah tangga, tidak mengenal SOP, standar operation perusahaan, hanya mengenal siwa sesana kawikon, sastra, tunduk dengan penabian, begitu juga menghormati hukum negara. Nah, tentang rohaniawan Hindu perlu juga menjaga kualitas keparemartaan. Jadi bukan kuantitas. Mali Ratu Peranda tegaskan, yaitu seselektif mungkin, bukan akomodatif. Nah, contoh juga ada yang namanya tutur, tate, titi, tutut, tetet, tetes. Tutur itu adalah Purwodesta, tate itu Kuna Desta, titi itu Loka Desta, tutut yaitu Sastra Desta. Maka dari itu Purwodesta, Kuna Desta, Loka Desta alah dening Sastra Desta, yaitu baru tetet yaitu pilihan, setelah itu baru tetes itu yaitu kesuksesan. Nah, artinya bagaimana kita menjaga kualitas keparemartaan itu dalam menjalankan tapa, yoga,
Brata Puja Semadi. Nah, inilah tahapannya, rohaninya harus betul-betul dijaga secara baik. Kembali, tadi pernah ditegaskan, pikiran, wacana, perbuatan, berlogika, menafsir-nafsir, berpendapat perlu dihilangkan. Karena agama Hindu bukan agama pikiran, agama tuntunan. Tuntunannya yaitu sesuai dengan sastra. Ya, itulah agama Hindu yang sebenarnya. Nah, proses menjalankan keparemartan sebagai rohaniawan Hindu yang baik, benar, dan tepat sesuai dengan dasar sastranya, yaitu Eka Jati, Dwi Jati, Tri Jati. Di Adiksa Widikrama itu di Purpusa, sudah itu di Diksa, itu di Tri Jati, itu tempatnya, rumahnya masing-masing yang dipuput oleh Nabe. Kalau Adiksa Widikrama, Dwi Jati di Purpusa dipuput oleh calon nabe. Nah, itulah proses yang benar dalam menjalankan yang namanya kerohaniawan Hindu. Bagaimana agar dalam menjalankan tapa yoga brata puja semadi secara benar, baik, dan berakhlak mulia. Itulah gunanya sesuai dengan dasar sastranya, yaitu dilakukan Adiksa Widikrama tempatnya di Purpusa untuk mematikan yang namanya Satripu, Sabto Timira, Sat Atatayi, Rajas, Tamas. Jadi sifat-sifat kemanusiaan, keduniaan itu perlu dimatikan. Itulah gunanya sastra itu dibuat oleh para leluhur kita sesuai dengan dasar sastranya, yaitu agar ditaati, dijalankan secara baik, benar, secara bijak, dan dengan kemuliaan. Artinya dengan akhlak yang tinggi. Disinilah gunanya sebagai rohaniawan Hindu untuk menjaga kualitas keparemartan agar agama kita ini betul-betul bisa ajeg. Baiklah, umat sedharma semeton peranda yang peranda cintai. Disinilah kita sebagai rohaniawan Hindu sudah jelas-jelas di dalam sastra itu hindari sebagai rohaniawan seperti telur. Ayo kita sang wiku antluh. Artinya sebagai wiku jangan seperti telur. Di luarnya begini, di dalamnya lain, dan di dalamnya lagi lain. Kalau zaman sekarang ini disebut seperti HP itu. Kelihatannya itu baik di luarnya, tetapi di dalamnya kita tidak tahu apa isinya. Nah, inilah yang perlu kita hindari. Artinya yang namanya Adiksa Widikrama itu untuk mereform, untuk mereformasi sifat-sifat keduniawan kita. Karena yang namanya kehidupan sulit untuk dihindari. Yang namanya ruwa beneda, yaitu kebatilan, kebajikan. Yang namanya mana yang baik, mana yang benar, itu sulit dipisahkan. Disinilah kita tuh diuji, khususnya sebagai rohaniawan Hindu, agar betul-betul menjaga akhlak, betul-betul jujur. Memang di zaman sekarang ini sangatlah sulit menjalankan kejujuran itu, sangatlah sulit menjalankan kebaikan, karena selalu
mendapatkan tantangan dari yang menjalankan kebatilan itu. Nah, maka dari itu wajib hukumnya sebagai rohaniawan Hindu untuk melakukan perubahan, karena yang paling kekal dan abadi yaitu perubahan. Jangan sampai yang salah, yang keliru dibiarkan menjadi pembiaran, akhirnya menjadilah pembenaran. Karena yang namanya rohaniawan itu adalah simbol dari kebenaran. Maka dari itulah tidak boleh sembarang berbicara sesuai dengan kepentingan. Seperti yang sudah saya sampaikan, tantangan kita di zaman Kali Yuga yaitu sangatlah kompleks. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, disinilah tugasnya rohaniawan Hindu itu adalah menjalankan sastra dengan baik, benar. Tidak boleh lepas dengan sastra. Kembali Ratu Prananda tegaskan, tapa, yoga, brata, puja, semadi. Makanya rohaniawan Hindu tiap hari tidak boleh tidak nyurya sewana. Artinya nyurya sewana itu ngeris tiang jagat, mendoakan dunia, keluarga, lingkungan, daerah, dan negara kita. Begitu juga dunia, agar selalu seimbang sesuai dengan tujuan hidup. Bagaimana kita hidup damai, yaitu aman, sentosa, sesuai dengan harapan hidup itu, yaitu moksatem jagat ditaya caiti dharma. Nah, itulah tujuan kita hidup, khususnya sebagai rohaniawan Hindu dalam menjalankan Trikaya Parisuddha harus seimbang dalam berpikir, berbicara, dan berlaksana, harus seimbang. Maka itulah perlu dijaga rohaninya agar betul-betul balance, agar seimbang. Nah, umat Hindu sedharma yang Prananda cintai, itu yang bisa Ratu Prananda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Tutup Ratu Prananda dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.